wudhu ya. Sebelumnya Ustaz akan contohin terlebih dahulu untuk praktek wudhunya. Alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan bab wudhu, tapi kalau fikih itu kalau nggak praktek itu akan kurang banget rasanya. Oke, sebelumnya kita akan gulung dulu ya bajunya. Yang pasti saat menggulung itu ingat jangan di perbatasan sikut ya, harus lebih. Oke, gini. Kemudian juga celana. Nah, kalau bisa setiap gulungan itu harus selalu lebih. Jadi jangan ngepas banget begini. Maka ketika gulungannya itu ngepas, nanti wudhunya itu tidak sempurna, ya. Baik. Walaupun walaupun Zefa punya jam tahan air, tetap harus dilepas juga. Ya, tetap harus dilepas untuk kesempurnaan wudhu itu. Sebagaimana yang udah Ustaz sampaikan bahwasannya kaum muslimin atau muslimah tata cara wudhunya itu beraneka ragam pasti ya, ada yang mengikuti mazhab ini mazhab itu, tapi kembali kepada apa yang sudah kita pelajari dan sebagaimana yang telah disyariatkan ya, dan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita langsung mengikuti tata caranya Nabi. Oke, Ustaz sudah pernah sampaikan. Jadi ini kan di tempat wudhu ya, ini enggak tempat kotor. Ada yang namanya khola. Khola itu tempat buang air besar, buang air kecil. Jadi pada saat kita berwudu di WC atau kloset, ya tempat yang untuk buang air, maka kalimat bismillah atau doa sebelum wudu itu kalau bisa tidak usah dilantunkan, cukup bahasa isyarat atau yang kita dengar aja bismillah gitu aja. Atau dalam hati pun nggak apa-apa. Karena bismillah itu dihukumi sunnah. Kenapa sunnah? Karena tidak semua orang bisa. Betul, karena manusia itu mempunyai kekurangan. Ada manusia yang dia itu tidak bisa berbicara. Maka ketika bismillah itu dihukumi wajib, maka orang yang bisu atau tidak bisa berbicara, setiap wudu dia pasti berdosa. Paham ya sama sih? Oke. Nah, kalau tadi yang kita pelajari di kitab Minhajul Muslim sebenarnya nggak pakai keran ya zaman dulu itu ya, tapi pakai ina atau wadah. Dan wadahnya itu ditaruh di sebelah kanan. Untuk wudu itu ngadep mana, Sob? Untuk wudu ngadepnya bebas. Yang penting buang air besar, buang air kecil jangan sampai menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kalau wudu bebas, karena keran itu nggak semuanya itu ngadep kiblat. Paham ya? Kayak gitu. Nah, ini kan banyak nih, bisa kita ambil gayung aja sebenarnya. Ustaz, nanti kalau wudunya dikit-dikit nggak segar, kalau mau segar ya mandi. Paham ya? Kayak kalau mau segar ya mandi. Wudu itu sebenarnya akhir, misalkan kalau mau cuci muka karena habis touring atau traveling kayak gitu, ya cuci muka dulu baru wudu, jangan wudu baru cuci muka, balik kayak gitu ya. Oke. Nah, boleh kita contohkan dua ya. Kita nanti pakai wadah dulu, kemudian pakai keran aja. Yang simpel mana, Sab? Yang simpel ya keran dong. Air mengalir itu lebih enak. Tapi nggak apa-apa. Nih, wudu itu Pak, boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Sebagaimana keadaan air itu. Dan air boleh digunakan karena 3 hal. Yang pertama karena rasanya atau status air itu. Yang kedua karena baunya. Yang ketiga karena warnanya. Ya. Jadi kalau air ini misalkan airnya masih warna bening nih, tapi ternyata bau, maka jangan dipakai. Karena bisa jadi itu ada kotoran bangkai. Kecuali misalkan airnya itu air cor-coran, baunya karat, maka dibutuhkan alat untuk penyaringan air itu biar nantinya tidak mencederai tubuh kita ya. Kayak gitu, misalkan jadi karatan atau apalah. Kayak gitu. Ataupun warna, ataupun apa tadi, rasa itu jangan. Usahakan air itu bagus. Makanya ada pertanyaan dulu, boleh nggak Sar wudu pakai air teh? Ngapain pakai air teh? Kok anu banget, kurang kerjaan gitu. Oke, kita ambil yang simpel. Misalkan kita lagi mati air, ya kemarin Balikpapan mati air selama seminggu itu luar biasa banget. Bahkan ada yang udah pakai air galon. Kok bisa? Bisa. Bahkan ini gayung ini kan gayungnya kecil. Kita pakai gelas juga bisa. Ya. Contoh, kita taruh di sebelah kanan. Kenapa di sebelah kanan, Ustaz? Anjurannya di sebelah kanan. Karena kalau di depan gini, nanti pada saat kita kumur-kumur, pada saat kita buang air itu kena masuk ke wadah, jadinya nggak bagus lagi, ada nggak steril. Jadi kita harus melakukan bismillah. Nah, kita mulai dengan yang sunnah dulu. Kita udah niat wudu, Allah udah tahu kok kita niat wudu. Oke, kita ambil. Nah, jadi pada saat wudu, setelah kedua tangan kita masuk
setelah itu ke mulut. Mulut itu gabung dengan hidung. Maka ketika air itu dihirup itu namanya istinsyak. Ketika air itu dikeluarkan itu namanya istinsar. Maka ketika kita menarik air itu ke hidung, jangan ditelan airnya. Itu bukan wudhu tapi minum, gitu ya. Nah, ada yang namanya almat madobu, yaitu kumur-kumur. Itu harus dikumur. Dan setelah kumur pun kalau bisa dimasukin sela-sela lagi, kayak gitu. Maka sebenarnya dianjurkan untuk bersiwak dulu atau sikat gigi tuh, kayak gitu. Oke. Oke, itu kumur-kumur. Jadi keluar lagi. Jangan terlalu dalam. Pusing antum nanti. Pingsan di tempat gimana? Oke, seperti itu ya. Ini contoh. Kemudian wajah. Ingat di Al-Qur'an itu ayat ke-6, wajah di situ dicuci, bukan dibasuh, ya. Fagsilu wujuhakum. Cucilah wajah kamu, bukan wamsahu wujuhakum. Jadi wajah itu dicuci. Kalau dibasuh tuh begini. Itu basuh, tapi dicuci. Ingat nyucinya. Wajah itu dimulai dengan tumbuhnya rambut di sini sampai jenggot di sini. Ya, muka ini. Mati nggak kameranya coba? Nah, Ustadz, misalkan kita udah tua, rambutnya ke tengah sini, Ustadz. Berarti mulai sini? Enggak. Mulai tetap dari sini. Kita kan tahu lah batasan wajah kita gimana, gini ya. Dulu waktu muda di sini, ya di sini makanya. Jadi nggak mentang-mentang rambut muda di sini jadi sini, enggak dong, gitu ya. Ini contoh, Ustadz wudhu sambil berbicara. Boleh wudhu sambil berbicara, asalkan nggak bercanda, asalkan nggak membuat lelucon ataupun gimmick ataupun stand up komedi lagi wudhu, itu nggak boleh. Nah, ini wudhu ada yang namanya jeda. Ya, sebenarnya wudhu ini pada saat jeda-jeda begitu tidak diperbolehkan. Ya, itu dilarang banget. Maka sebenarnya wudhu Ustadz yang begini nih kalau sambil berbicara gini, itu wudhunya bisa jadi nggak sah karena ini sedang pembelajaran, nggak apa-apa. Oke, jadi karena Ustadz udah punya jenggot, maka wudhunya pun harus sampai jenggot. Nih, di situ dibilang takhlilul lihyah, yaitu di sela-sela jenggotnya. Ini jenggot kalau ada berat kemana? Ya di sela-sela juga. Kenapa Ustadz kok bisa? Iya, karena banyak bakteri juga bisa di situ. Antum habis makan mie ayam, makan bakso sambil banyak kan lepotan. Oke, udah masuk wajah, habis itu kemana? Tangan. Kenapa Ustadz bilang tangan itu bajunya harus lebih segini? Kenapa? Agar sempurna ini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Oke, ulama itu sempat berbeda pendapat. Yang dimaksud sampai sikut itu sampai sikut banget atau sebelumnya atau setelahnya. Nah, karena kita ngambil yang aman dan fadilahnya juga besar, maka kita ingat ngambilnya dialirin begini. Ya, begini. Ingat. Ini kalau bisa lebih nih sampai di otot. Baru dikembalikan lagi coba. Jadi masuknya kan begini dari sini kan, putar, kemudian dikembalikannya dari belakang. Oke, lagi. Memang enak tuh pakai keran, tapi nggak apa-apa. Ini kondisi kalau lagi mati air ya. Seperti ini. Oke. Oke. Udah. Itu tangan. Setelah itu kemana? Dimulai dari tumbuhnya rambut lagi. Sini, Ustadz rambut anak udah dipometin, ya udah suruh siapa? Nah, maka airnya nggak begini sih Pak. Ini banyak bukan kesalahan Ustadz mengatakan, tapi kekeliruan. Sehingga air itu di fullin begini terus, bah kayak gitu. Jangan, antum nggak lagi styling, tapi lagi wudhu gitu. Tapi dicipratin begini untuk mengkondisikan. Khawatir pada saat mulai sholat air berjatuhan nggak khusyuk jadinya. Nih, ini air, tangannya pun gini, tangan menyela. Jadi nggak rapat gini ya, enggak, tapi di selak gini. Nah, sampai tengkuk baru dikembalikan. Ustadz, anak gemuk Ustadz, tengkuk anda nggak kelihatan gimana? Antum pasti tahu lah, kayak gitu. Tengkuk itu dari tumbuhnya rambut belakang itu sekitar 3 sampai 4 jari ya, kayak gitu. Ini
Nah sampai di tengkuk ini kayak gini, sampai di tengkuk dikembalikan lagi. Pas kembalikan, lihat jempolnya di gini, masuk ke belakang telinga, seperti ini, dikedepanin. Oke, setelah itu kalau mau ambil air lagi boleh, karena khawatir rambutnya misalkan yang kayak dipometin atau keringetan, pastikan otomatis airnya sudah lumayan kotor kan, maka ambil air lagi nggak apa-apa. Masuk ke telinga ini di sela-sela dulu, baru oper dari belakang ke depan, set kayak gitu, sekali 3 kali nggak apa-apa. Kayak gini lagi misalkan, karena kupingnya kotor banget, nggak apa-apa, asalkan jangan lebih dari 3 kali, karena itu kemarin kita belajar hukumnya makruh. Nah, udah selesai telinga atau kepala tadi, diakhiri dengan kaki. Nanti kita akan bahas tentang khuf. Khuf itu apa namanya, berwudu tapi dia itu wudunya atasnya. Pada saat untuk pakai sepatu atau kaos kaki, itu yang wajib atau yang harus bukan bawahnya tapi atasnya. Kok bisa Ustaz? Ya karena wudu atau syariat itu dibangun bukan berdasarkan akal. Kalau akal itu kan mengatakan ya kaki yang sering dipakai pasti yang kotor bawah. Kenapa bukan bawahnya? Itu untuk membantah argumen bahwasannya syariat bukan dibangun oleh akal atau logika, tapi memang bersumber dari firman Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Nah kaki boleh berdiri karena takut basah. Nih ingat, dimulai dari ujung jempol. Nah masuk ke mata kaki sini, dikembalikan lagi sama seperti tangan kayak gitu. Ingat, mata kaki harus kena nih. Nah di kaki ini lumayan agak boros, maka kita harus bisa kondisikan kayak gimana caranya. Geser boleh pakai tangan, asalkan antum harus yakin bahwasannya air ini kena menyeluruh. Nah setelah 3 kali gimana? Ingat, tangan kiri atau kelingking kiri digunakan untuk menyela-nyela kaki kanan seperti ini. Nah lagi, nah kena nih, harus kena, harus diperhatikan. Gitu. Oke, udah berwudu nih. Terus nanti pada saat doa setelah wudu itu jangan di tempat wudunya. Kenapa? Boleh nggak? Boleh aja sebenarnya, tapi lebih kepada adab ya. Keluar dari tempat ina atau tempat wudu, siapa tahu orang nanti antri, kemudian doa lagi. Kalau bisa pun menghadap kiblat, itu lebih diutamakan. Perlu angkat tangan nggak Ustaz? Ya nggak perlu, tapi kalau mau juga nggak apa-apa. Doanya asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, pada saat berdoa jangan sambil gulungin baju. Dan ini kan air masih ada, jangan sampai dilap. Karena kemarin kita sudah belajar kan bahwasannya tetesan air wudhu itu dia itu menyerap dosa-dosa ya. Jadi dia sambil bawa dosa untuk jatuh. Doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Paham? Nah, kalau tadi pakai wadah atau ini atau begitu, kalau pakai keran kurang lebih seperti itu dan lebih enak lagi ya. Tinggal antum alirin aja nih, misalkan begini, jadi alirin aja tangannya, alirin kayak ini, kayak gitu. Paham ya? Oke, silakan Pak.